Saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Sahamnya, patungan usahanya, saudara semua minta sama Allah supaya saya tercatat sebagai... Jika dia mengajak orang untuk berpatungan usaha, faktanya patungan usaha itu tidak dikelola secara syar'i. Saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Sahamnya, patungan usahanya, saudara semua minta sama Allah supaya saya tercatat sebagai pemegang sahamnya Ustadz Yusuf Mansur. Supaya nggak ada uang sangka, dipulangin hotel jadi punya Ustadz dong. Supaya sama-sama hotelnya kita wakafin bareng-bareng. Jadi wakaf nih sekarang? Wakaf, Pak. Allah Akbar. Tinggal dibikinin notanya ya, Pak. Loh, sekarang aja udah ditempatin pesantren kok. Kalau itu hanya diwakafkan ke yayasan mereka sendiri kan hanya nama saja yang menyebutkan ini dilemparkan ke sini, tapi masih satu cakupan tangannya Yusuf Mansur dan kawan-kawan juga kan? Iya, betul. Artinya masih mereka bisa memperoleh manfaat dari hal tersebut, sementara orang yang berinvestasi mereka sudah tidak mendapat apa-apa kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di video opening telah kita saksikan bersama bahwa Yusuf Mansur berkisah tentang Hotel City dan kelanjutannya. Sebagaimana kita ketahui, Hotel City yang ada di kota Tangerang, Provinsi Banten itu adalah produk dari patungan usaha yang berlangsung pada 2012-2013. Rencananya saham yang dijual oleh Yusuf Mansur itu mencapai 15.000 saham, 15.000 lembar saham, dan satu saham harganya 10 juta. Ini di tahun 2012. Di 2013 harga saham naik menjadi 12 juta per lembar saham. Nah, di bulan Juni 2013 otoritas jasa keuangan itu menghentikan proses patungan usaha ini karena dinilai telah melanggar regulasi, di mana perorangan dilarang untuk menghimpun dana. Yang boleh menghimpun dana adalah badan hukum, apakah itu yayasan atau PT. Nah, saudara, tentu saja target 15.000 itu tidak tercapai. Yang tercapai hanya 2.900. Dan menurut Yusuf Mansur, dari jumlah itu ada 400 orang yang tidak ketahuan rimbanya. Mereka inilah yang katanya sedang mencari keadilan. Dan memang faktanya
tidak sedikit orang mencari keadilan baik secara individual maupun secara kelompok dalam kasus patungan usaha ini, dan sampai juga ke pengadilan. Nah, karena ini patungan usaha, mestinya orang-orang yang punya saham itu dihimpun lalu dirembuk di sana, bukan terus seperti yang diutarakan oleh Yusuf Mansur sebagaimana kita saksikan di video opening tadi, bahwa dia akan mewakafkan Hotel City itu. Ada wacana ke arah sana. Ini bagaimana pertanggungjawabannya? Sedikitnya ada 400 orang versi Yusuf Mansur yang bermasalah. Dalam arti yang bermasalah itu bukan orangnya, tetapi Yusuf Mansur dan kelompoknya, di mana orang-orang ini meminta kembali uangnya, ternyata tidak pernah diluluskan. Sudah berusaha ke sana kemari meminta kembali uangnya, tetapi Yusuf Mansur dengan berbagai cara berkelit. Inilah yang terjadi, dan karena itu maka ada puluhan orang berjuang baik secara individual maupun secara kelompok untuk menuntut haknya. Dan Hotel City itu dinisbatkan kepada istrinya. Istri Yusuf Mansur itu bernama Siti, dan ini bernama Hotel City. Lalu dia mengatakan bahwa di Hotel City itu ada 2 tower. Tower 1 untuk hotel dengan 130 kamar, dan tower kedua adalah untuk sekolah atau pesantren Darul Mansur. Tapi faktanya di tahun 2024 ini pesantren tersebut tutup, betul-betul tutup. Jadi yang berfungsi hanya 1 tower, itu pun tidak semua lantai dibuka, tetapi hanya lantai 3 dan 4 yang dikomersilkan, sisanya kosong. Restoran juga tidak ada. Walhasil hotel ini tidak laku. Inilah, dengan kondisi seperti ini, Yusuf Mansur mau meminta orang-orang yang sudah membeli sahamnya tadi itu mewakafkan kepada siapa? Ya, kepada Yusuf Mansur CS. Ini tentu saja sebuah proses yang tidak fair, tidak adil, dan penuh kezaliman. Orang yang sudah keluar uangnya 10 sampai 12 juta diminta untuk mengikhlaskan saja, wakafkan saja, dan akhirnya properti itu dimiliki oleh Yusuf Mansur yang bernama asli Jam'an Nur Khotib Mansur bersama gengnya. Nah, tentu saja ini sesuatu yang tidak adil dari berbagai sisi kita melihatnya. Secara umum tidak adil, apalagi secara syar'i. Hotel ini awalnya ketika pertama kali dibuka pada tahun 2015 itu berbentuk hotel bersyariah, tapi hanya bertahan 2 tahun. Di 2017 hotel ini sudah tidak bersyariah lagi.
tidak bersyariah lagi, menjadi hotel konvensional. Dan ini menyalahi akad ketika dia mempromosikan hotel ini, satu-satunya hotel di dekat Bandara Cengkareng, Jakarta, yang bersyariah. Tempat transitnya orang atau calon jemaah haji atau umroh ketika mereka mau berangkat atau ketika pulang dari umroh sebagai hotel transit. Faktanya ini tidak pernah terjadi. Jadi selama ini Yusuf Mansur itu hanya ndobos saja, bicara bahwa hotel ini hotel syariah, tapi prosesnya sama sekali di luar syariah. Jika dia mengajak orang untuk berpatungan usaha, faktanya patungan usaha itu tidak dikelola secara syar'i. Nah, oleh sebab itu, maka ketika proses dari hotel ini yang sampai hari ini tidak laku dan selalu merugi, maka orang-orang yang meminta duitnya kembali, investasinya kembali, itu tidak pernah dilayani oleh Yusuf Mansur. Dan dia selalu lari dan lari. Sementara secara legal formal itu dikuasai oleh Yusuf Mansur dan istri, juga Jody, pemilik brand warung Steak and Shake. Tentu saja ini akan menjadi problem yang tidak kecil, dan problem itu sudah mulai muncul di 5 tahun terakhir ini. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar, dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.